Siapa yang bersungguh-sungguh berzikir dan beribadah kepada Allah di waktu yang lapang, meluangkan waktunya supaya lapang, maka Allah mudahkan dan lapangkan hidupnya berzikir mengingat Allah di waktu dalam keadaan sempit tak kala sakratul maut. Kalau dia banyak berzikir kepada Allah dan dikasih Allah ma'rifat ketika memandang sesuatu, maka dia tak lagi melihat sesuatu itu kecuali Allah. Segala sesuatunya Allah, dan Allah segala sesuatu. Sama dengan kalau sholat. Kalau engkau sholat masih ada dirimu, tak musuh-musuh itu. Kalau masih memandang ada dirimu waktu berbuat baik, tak ikhlas itu. Karena diri itu adalah ego. Maka waktu sholat masih melihat ada diri, berarti masih ada ego. Bagaimana ego ada sholat? Diri itu ego, keakuan. Maka ketika Allahu Akbar masih ada diri, tidak mungkin dia khusyuk. Sunuk dan berkhalwat ia dirikan. Sunuk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk Mursyid Tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau enggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan, hampir kena ya. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Sunuk dan berkhalwat ia dirikan. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallu 'alan nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Tuan dan Puan yang dirahmati Allah, kita masuk kepada hikmah ke-8 pada jilid kedua kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Adapun hikmah ke-8 berbunyi, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai' wa man fani'a bih ghaba an kulli syai' wa man ahabbahu lam yu'sir alaihi syai'an. Kita ulangi, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'.
Siapa yang mengenal Allah, syahidahu fi kulli syai', dia akan melihat Allah pada setiap sesuatu. Wa man fani'a bih, siapa yang fana kepadanya, ghaba an kulli syai', maka dia pun lenyap kepada segala sesuatu. Wa man ahabbahu lam yu'sir alaihi syai'an, kalau dia sudah cinta, ia pasti mengutamakan, tidak akan mengutamakan selain. Kita ulangi ya. Hikmah ini dalam kitab Al-Hikam, man arafal haqqo syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang sudah sampai kepada ma'rifat, mengenal Allah, dia akan lihat Allah pada setiap sesuatu. Dipandangnya gunung, yang terlihat Allah, bukan gunung. Dipandangnya pasar, yang terlihat Allah. Dipandangnya laut, yang terlihat Allah. Dipandangnya bunga, yang terlihat Allah. Ya, dipandangnya gedung, yang terlihat Allah. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita malah yang terlihat ya gedung-gedung, gunung-gunung? Karena kita belum ma'rifat, itu jawaban. Pandangan kita belum mengenal Allah. Tapi kalau yang sudah sampai, wa mamfaniya bih, kalau sampai kepada ma'rifat Allah, sehingga segala sesuatu yang dipandangnya Allah itu, termasuk dia pun lebur kepadanya. Dia pun tak lagi melihat dirinya ini ada. Bukan berarti menghilang, tetap dipandang matanya ada dirinya, tapi dalam batinnya dia merasa tidak. Paham itu kan? Kalau belum paham, bersuluklah. Jadi selanjutnya, wa man ahabbahu lam yusir alaihi syai'a. Kalau kau sudah ma'rifat kepada Allah, sudah kamu mandang Allah pada setiap sesuatu, dan kau sudah lenyap kepadanya, buktinya kau cinta. Kalau buktinya kau cinta, kau dahulukanlah dia, bukan yang lain. Termasuklah kita yang mengaji ini kan. Kalau sudah sampai kepada ma'rifatnya, dia merasakan nikmatnya yang berallah itu, maka Allah didahulukannya mengaji ini walaupun yang lain. Kalau sudah cinta dia, didahulukannya lah yang dicintainya. Kira-kira kalau saya tanya begini, tolong dijawab dengan jujur. Ini kan kalau sudah mengenal Allah, maka dipandang Allah pada setiap sesuatu. Kalau sudah mengenal Allah, lenyaplah dirinya. Kalau sudah mengenal Allah, maka dia akan cinta dan didahulukannya Allah itu daripada yang lain. Saya tanya dulu satu persatu, kalau bisa menjawab atau seluruhnya. Ini soal mendahulukan yang lain. Kita ini mengaji kira-kira karena waktu yang lapang atau karena melapangkan waktu? Saya ulangi, kita ini sekarang mengaji ini karena ada waktu lapang, karena ada waktu luang, atau karena kita meluangkan waktu? Paham kira-kira ya? Jadi jangan nanti ada jawaban tak ada waktu yang luang. Kalau itu jawabannya Tuan Khalifah Badal, itu berarti belum ma'rifat itu Tuhan. Dan belum cinta itu. Tentu tak pula dipahami secara monoton. Jangan pula setiap ini, dan bukan begitu maksudnya. Tapi kalbu kita tidak. Jadi mengajilah karena meluangkan waktu, jangan karena waktu yang luang. Paham maksudnya ibu-ibu itu ya? Siapa yang berzikir
siapa yang bersungguh-sungguh mengingatku, beribadah kepadaku, kata Allah dalam hadis kursi di waktu lapang, siapa yang berzikir, siapa yang bersungguh-sungguh berzikir dan beribadah kepada Allah di waktu yang lapang, meluangkan waktunya supaya lapang, maka Allah mudahkan dan lapangkan hidupnya berzikir mengingat Allah di waktu dalam keadaan sempit tak kala sakratul maut. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk Mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan, hampir kena gitu. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Jadi Bapak Ibu, luangkan waktu, karena akan tiba masanya waktu itu menjadi sempit, dan kalau kita luangkan dan bisa lagi, maka disitulah kita dilapangkan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau dia banyak berzikir kepada Allah dan dikasih Allah ma'rifat, ketika memandang sesuatu, maka dia tak lagi melihat sesuatu itu kecuali Allah. Segala sesuatunya Allah, dan Allah segala sesuatu. Allah dikasih Allah nur itu. Dan itu kemudian dihubungkan dengan panah dirinya, tidak ada lagi. Sama dengan kalau sholat. Kalau engkau sholat masih ada dirimu, tak rusuh-rusuh itu. Percaya? Nah. Kalau masih memandang ada dirimu waktu berbuat baik, tak ikhlas itu. Tidak mungkin ikhlas itu. Karena diri itu adalah ego. Maka waktu sholat masih melihat ada diri, berarti masih ada ego. Bagaimana ego ada sholat? Diri itu ego, keakuan. Maka ketika Allahu Akbar masih ada diri, tidak mungkin dia khusyuk. Tapi kalau sudah lenyap diri kepada Allahu Akbar, tahu nggak arti makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Berarti karena Allah Maha Besar, tak tampak lagi diri di situ. Hebatnya kalau kita enaknya mengaji ini kalau tasawuf thariqah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, baru itu zuknya rasanya terasa kalau sudah tak ada lagi diri di situ. Jadi rasa. Di jamaah yang dirahmati Allah, mudah memalingkan pandangan, tapi tak mudah memalingkan rasa. Selanjutnya,
muncullah mahabbah tadi itu. Mahabbah tadi itu artinya jangan pula udah marifat itu kan dapat tuh waktu aja waktu sholat tak pula sholat itu bukan marifat, itu udah gila, itu udah sinting gitu. Jadi kalau itu marifat itu ada hubungan dengan mahabbah dan ada hubungan kecenderungan dia mengejar yang dicintai. Jangan pula nanti bilang sudah marifat takut tua aja berlenga-lenga waktu mengaji berlenga-lenga, itu bukan marifat, itu gila. Karena ma'rifat itu kenal kepada Allah itu ada tanda-tandanya tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sengaja kita buat pengajian kita ini Al-Hikam ini setiap bulan jadinya tuh malam Rabu, supaya bisa kita lebih meluangkan waktu. Meluangkan waktu. Soal istiqomah ya. Iya. Dan nanti kita lanjutkan Tawaju Akbar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.